Kami bersyukur padamu kesempatan sore malam hari ini Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang besar bagi kami, memungkinkan kami ada di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, maka sampai detik ini kami tidak akan berdiri, tidak akan ada. Tetapi karena anugerah-Mu kami boleh dimungkinkan. Sampai sore ini kami dengan tubuh sehat, kami percaya Engkau luar biasa. Terima kasih anugerah bagi kami Tuhan Yesus Kristus sampai dengan minggu yang ketiga pada bulan ini. Kami percaya separuh perjalanan tahun ini telah Engkau tolong. Bahkan kami bisa lalui dengan baik. Kami juga percaya parohan kedua dari tahun ini menuju Desember 2024. Kami pasti diberkati Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa pengiringan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap akan nyata bagi kami. Walau ada banyak pergumulan, persoalan yang sangat mungkin tidak bisa kami hindari. Tapi Tuhan Maha Baik, memberi kemampuan, memberi kekuatan, bahkan memberi pertolongan bagi kami, supaya kami tetap tekun di hadapan-Mu. Dan kami setia sampai akhir, berjumpa muka dengan Tuhan. Sampai satu kali kelak Engkau berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Dan itu akan menjadi sukacita besar bagi kami, yang menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih, di doa kami depan-Mu. Sejenak kami akan mendengar firman-Mu, bicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan isi hati-Mu. Buat kami tidak hanya pendengar, tetapi kami pelaku firman yang mengerjakannya sepenuh hati. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu silakan duduk, selamat sore dan shalom. Selain shalom, kita berterima kasih pada Tuhan Allah yang luar biasa hari ini Bapak Ibu. Saya percaya oleh anugerahnya kita boleh berjumpa di tempat ini ya. Ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua keadaan didesain oleh Tuhan untuk membawa kita terus mengalami kebaikannya. Jadi saudara, itulah sebabnya perlu kita belajar bersama-sama bahwa tidak ada rencana Tuhan bagi kita yang tidak baik. Tidak ada rencana Tuhan bagi kita yang tidak indah. Persoalannya adalah bagaimana cara kita merespon. Bagaimana cara kita menanggapi, itu yang paling prinsip. Masalah pasti akan silih berganti saudara-saudara ya. Ada senang, ada tidak senang, ada pergumulan, ada susah, ya itu banyak saudara. Jadi sebenarnya saudara sekalian sederhana, bagaimana kita menanggapinya dengan baik dan bagaimana kita terus mengedepankan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, karena itu saya mendorong kita bersama-sama, tetaplah tekun, tetaplah setia, tetaplah bergairah, tetaplah saudara sekalian bernyala-nyala di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan, dan kita menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Baik saudara sekalian, sore hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul membangun iman yang karakter yang kuat. Iman dan karakter yang kuat. Bapak Ibu, dua bagian ini menjadi penting bagi kita bersama-sama, sebab menurut saya orang Kristen saudara sekalian harus memastikan dirinya mereka punya iman dan karakter yang kuat. Kenapa? Saudara, orang di dunia sana ataupun di luar sana cenderung saudara sekalian kemudian membuat kita orang Kristen itu menjadi saudara sekalian standar tinggi. Jadi ketika bicara tentang iman dan karakter kuat, biasanya saudara sekalian orang di luar sana menilai kita akan beda. Makanya coba perhatikan, kalau orang Kristen salah di negeri ini saudara sekalian, maka dengan mudah berkata, kok Kristen begitu ya? Katanya orang gereja, kok begitu ya? Katanya cinta Tuhan, kenapa begitu ya? Nah saudara-saudara, hal-hal seperti ini kemudian saudara sekalian menjadi perlu direspon. Diresponnya bagaimana? Diresponnya bagaimana kita membangun iman, bagaimana kita membangun karakter, dan itu semua menyenangkan Tuhan. Maka untuk itu saudara sekalian sebetulnya kita perlu belajar bagaimana caranya untuk sampai di sana. Saya ajak kita bersama-sama untuk melihat Alkitab dalam kitab Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian Alkitab katakan bagi kita bersama-sama, dengarkan saya baca dan biar kita belajar dari kebenaran ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejak-pengejak yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya untuk keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus.
Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam apa saudara? Roh Kudus. Saya percaya saudara sekalian ini menjadi sangat penting bagi kita sebab ternyata Alkitab sudah memberikan catatan yang sangat prinsip saudara bahwa perlunya kita membangun iman dan karakter yang kuat. Ternyata saudara, kalau kita perhatikan itu akan ada masa-masa yang tidak baik. Yang pertama sekalian katanya akan ada gelombang murtad. Ya, gelombang murtad. Bapak Ibu, murtad itu apa ya? Murtad itu saudara sekalian, orang yang berpaling dari kebenaran kemudian menjadi orang yang tidak benar. Maka kalau orang sekalian tadinya Kristen, kemudian sekarang tidak menjadi Kristen, itu bisa kategori murtad. Tapi murtad yang sebenarnya adalah ketika mereka sampai dipanggil pulang oleh Bapa di sorga, atau jangan-jangan bukan Bapa di sorga yang panggil mereka. Sampai mereka mati, gak balik lagi saudara. Itu namanya murtad. Kalau sampai sekalian cuma hanya setahun, 2 tahun dia meninggalkan gereja, lalu tahun ketiga balik lagi, atau 5 tahun dia meninggalkan gereja, tidak pelayanan, tidak ke gereja, tidak mengatakan diri orang Kristen, tapi tahun ke-6 balik lagi, itu saudara cuma anak yang hilang. Makanya anak yang hilang saudara sekalian, ketika dia balik lagi ke rumah Bapa, kemudian apa? Sukacita besar terjadi. Saya sangat berdoa di antara kita tidak ada anak yang hilang, apalagi yang murtad saudara. Orang murtad saudara sekalian, kalau kita baca ayat ini, maka sebetulnya disebut dengan teks asli memakai kata skandaliso. Skandaliso artinya menjelaskan ada orang yang murtad, meninggalkan iman, namun mereka tidak balik lagi. Saudara, sebenarnya yang namanya murtad itu dalam tataran yang sangat rendah itu disebut dengan skandal. Jadi kalau ada orang misalkan saudara sekalian hari ini menjadi orang Kristen tapi hidup menjadi Kristen, itu juga skandal. Maka sebetulnya kategori rendah dia bisa murtad. Tapi murtad yang sebenarnya adalah ketika mereka tidak balik lagi kepada kebenaran itu. Saya sangat berdoa di antara kita tidak ada yang demikian, katakan amin. Karena itulah saudara sekalian perlu kita membangun iman dan karakter yang kuat. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai ke sana. Saudara tahu? Banyak orang hari-hari ini saudara sekalian yang kemudian murtad. Dulu sangat luar biasa menjadi anak Tuhan. Apalagi saudara sekalian sudah terlibat pelayanan. Kesana kemari. Tapi saudara menyedihkan. Belakangan kita baru tahu, di mana orang ini? Udah enggak ada. Masih pelayanan? Udah enggak. Masih ke gereja? Udah enggak. Terus kagak tahu katanya. Wih, menyedihkan saudara. Saya sangat berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang demikian. Bapak Ibu, kalau orang yang mau murtad saudara sekalian itu tidak langsung, maka ada urutan-urutan. Tahapan orang murtad saudara sekalian biasanya diawali dengan saudara sekalian menolak firman Tuhan. Dia tolak firman Tuhan saudara sekalian, kemudian dia mengeraskan hati terhadap firman, lalu menyangkal kebenaran firman Tuhan bahkan Yesus, kemudian meniadakannya, bahkan kemudian sampai titik murtad. Jadi tidak ada orang yang murtad saudara sekalian langsung, tidak ada. Itu berproses, perlahan-lahan tapi pasti. Saya sangat berdoa di antara kita tidak ada demikian, katakan amin. Semua kita harus menjadi orang-orang yang saudara sekalian tetap di dalam iman kita. Kita akan bisa berkata, apapun boleh terjadi, saya harus tetap pegang Yesus Kristus. Maka saudara bisa berkata apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Orang kalau bisa bicara begini saudara sekalian, itu sudah melewati banyak hal. Sebetulnya saudara sekalian kalau mau dihubungkan dengan pelayanan, saya jujur berkata sudah lama mau tinggalkan pelayanan. Capek loh pelayanan itu Bapak Ibu. Ngurus orang yang bukan kita punya, tapi kita sudah ngurus orang, kena omelan,
diomong-omongin. Waduh, dalam hati saya berkata begini, mendingan saya kerjain kerjaan saya sendiri. Iya. Pada satu titik sudah sekalian saya hampir hands up dan berkata, udahlah tinggalkanlah semua lah. Apa sih? Buat kaya? Kagak juga. Mana ada orang kaya dari pelayanan? Kagak ada. Terkenal? Dikit lah terkenalnya. Kalau saya menjadi Indonesian Idol ataupun yang lain-lain, mungkin lebih terkenal itu daripada ini. Bisa sudah sekalian. Iya kan? Apalagi apa? Wih, pelayanan sudah sekalian itu namanya apa? Pengabdian. Ya kan? Makanya kan lagunya cuma kerja buat Tuhan, selalu manis, biar tanpa gaji, selalu manis, saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis, membuang diri di ladangnya Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis, gitu kan? Wih, itu lagu saudara sekalian, lagu penghiburan saudara. Bayangkan kalau di dalam pelayanan, ampun deh. Ini jujur nih, kita ini bukan lagi cuman korban tenaga, bukan cuman korban pikiran, bukan cuman korban waktu. Dompet habis loh saudara. Rekening terkuras loh saudara sekalian. Cuma udah begitu, kadang-kadang kok Pak Gembala begitu? Coba. Pernahkah misalkan sebenarnya disupport, iya marilah kita berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah begini dan begini. Oh kalau gitu marilah kita sama-sama ke rumah Gembala. Kita bawa yuk 2 kilo apel, 3 kilo apel, terus begini-begini. Pernah enggak? Dalam aja berkata, aduh cuma saya ingat saudara sekalian, saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Kalau bukan karena saudara sekalian, sudah lama tinggalkan pelayanan. Mungkin sudah mengukir yang namanya ataupun bidang lain saudara sekalian. Tapi saya tahu saudara sekalian sejak kecil kemudian sudah bertumbuh dalam dunia pelayanan hamba Tuhan di dalam gereja, kemudian juga di rumah pendeta saudara sekalian, terus diajar lagi, belum lagi kuliah teologi saudara sekalian. Itu yang memperkuat saya kemudian apa untuk terus. Kalau tidak, apalagi ini, kalau kita tidak punya iman dan karakter yang kuat, gampang kita mundur. Saya berdoa saudara sekalian supaya kita hari ini memiliki iman yang kuat, karakter yang kuat. Kenapa? Karena ada tantangan saudara sekalian. Tantangan itu bisa saja membawa orang murtad. Meninggalkan Yesus saudara-saudara sekalian. Tapi saya berdoa hari ini tidak ada di antara kita yang seperti itu. Nah karena itu saudara sekalian, 4 hal sederhana. Bagaimana caranya kita membangun iman dan karakter yang kuat? Yang pertama adalah iman kita harus berpusat kepada Tuhan. Iman kita harus berpusat pada Tuhan. Alkitab katakan saudara sekalian dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 27, 28 dan 30. Jawab Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk. Ia harus semakin besar tetapi aku harus makin kecil. Saudara mau iman kuat ataupun mau karakter kuat, sederhana. Imanmu harus berpusat kepada Kristus. Imanmu harus menjadi iman yang teosentris. Iman kita harus menjadi iman yang berpusat pada Kristus alias kristosentris. Maka hati-hati. Jangan terpengaruh kiri kanan. Katakan amin. Kadang-kadang kan kita kan terpengaruh kiri kanan, betul gak? Makanya kadang-kadang saudara sekalian, lingkungan sekeliling kita kayaknya jauh lebih kuat mempengaruhi kita ketimbang saudara sekalian Yesus. Maka gak heran saudara sekalian, orang seperti itu, gampang sekali berubah saudara. Harusnya saudara sekalian iman yang kuat, karakter kuat itu kalau saudara sekalian teosentris, berpusat pada Tuhan. Maka orang yang memiliki bagian ini saudara sekalian, mereka akan berkata, dia harus makin bertambah, aku makin berkurang. Maka gak boleh Bapak Ibu tertuju kepada di kiri kanan kita. Jangan gara-gara saudara sekalian sikap perilaku seseorang, kita malah
kemudian mundur. Jangan. Sayang itu Bapak Ibu. Iya kan? Kadang-kadang kan kalau kita ke gereja lihat manusia, wih, Bapak Ibu bisa saya katakan jangan-jangan besok kita tidak akan datang lagi ke gereja. Iya kan? Makanya jangan pandang kepada manusia. Berpusatlah kepada Kristus. Kalau saudara berusaha pada Kristus, maka apapun terjadi tidak akan pernah mempengaruhi saudara. Tidak mempengaruhi ketaatanmu, tidak mempengaruhi ketekunanmu, tidak akan mempengaruhi kerajinanmu, tidak akan mempengaruhi segala sesuatu. Kenapa? Pusatnya Yesus. Sama. Melayani sudah kalau pusatnya Yesus, tidak peduli kiri kanan. Mau langit sudah sekalian goncang gancing, tidak ada persoalan saudara. Ya kan? Makanya saudara sekalian mau banyak berkat, tidak ada berkat, tetap aja. Dan saya belajar saudara sekalian pada pokok ini. Ada tidak ada berkat, tetap harus melayani. Diberkati atau tidak, tetap melayani. Waduh, saudara, kalau model seperti ini sekalian, makanya itu tidak terpengaruh lagi dengan kiri dan kanan. Dua alasan bagi kita sekalian kenapa kita harus kristosentris dan teosentris sekalian. Yang pertama, karena kita telah lunas dibayar. 1 Korintus pasal 6, 19, 20. Dosamu, pelanggaranmu, semua lunas dibayar. Saya sangat berdoa, kita sadar bahwa kita telah lunas dibayar, katakan amin. Jadi saudara tidak ada yang dikredit. Lunas. Ya. Cukuplah motor dan mobil serta rumah saudara dicicil. Cicil 36 kali dalam 3 tahun. Tapi dengarkan, dosamu selesai dibayar Tuhan. Ini yang harus membuat kita supaya apa? Berpusat pada Dia. Kalau saja kita sadar sekalian penebusan daripada Tuhan yang telah membayar segala-galanya, ini akan mendorong kita terpusat kepadanya. Makanya saudara-saudara sekalian, lagunya sederhana. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Tertuju. Jangan sibuk tertuju kepada kiri kanan. Orang datang di gereja dilihatin, bajunya merah dari mana ya? Dibeli di mana ya? Kali dia kredit kali ya. Ngapain pusing amat, saudara ya? Orang sudah sekalian tidak peduli dengan gitu-gituan. Yang kedua, alasan kita teosentris dan kristosentris sudah sekalian, Allah memberikan anugerah spesial bagi kita. Sejujurnya sudah sekalian, keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita itu cukup untuk kita untuk membuat fokus kepada Dia sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh kiri dan kanan. Kekristenan harus belajar sudah sekalian terfokus pada Tuhan, katakan amin. Maka saya yakin dan percaya, saudara akan kuat dalam iman, kuat dalam karakter. Kenapa? Dunia di sekeliling kita nggak mempengaruhi kita. Malah saudara sekalian, yang terjadi adalah kita mempengaruhi dunia sekeliling kita. Katakan amin. Iya kan? Bapak Ibu tahu antara bedanya termometer dan termostat? Termometer itu cuma mengukur suhu. Suhu badan, suhu ruangan. Itu termometer. Termostat saudara sekalian, itu adalah alat yang kemudian bisa memonitoring serta mengatur suhu. Kristen itu nggak boleh jadi termometer saudara. Harus termostat. Kenapa? Sebab kalau engkau termometer saudara sekalian itu cuma ngukur. Taunya cuma ngukur keadaan, ngukur situasi, ngukur kondisi. Maka saudara sekalian, kalau ketika Kristen menjadi termostat, dia justru menjadi penentu bagi apa yang di luar dirinya. Maka saya sangat yakin itulah ciri orang yang imannya kuat, karakternya kuat. Yang kedua, bagaimana saudara sekalian supaya kita bisa memiliki iman yang kuat dan juga karakter yang kuat. Iman kita harus mengutamakan pengenalan akan Allah. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 10 dikatakan saudara sekalian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam apa? Kematiannya. Bapak Ibu, yang kedua, supaya iman kita kuat, karakter kita kuat, maka iman itu harus didasarkan pada apa? Pengenalan akan Allah.
Saya berdoa makin lama kita menjadi orang Kristen warga gereja, makin kenal kita akan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan saya mengenal Tuhan. Sekali lagi katakan saya mengenal Tuhan. Saudara kalau tidak mengenal Tuhan, maka percuma datang di gereja. Maka itu modelnya penyanyi yang buta yang berkata, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, naik turun katanya, di atas dahan katanya. Orang dengerin dia bingung. Pak, setahu saya lagu itu gak begitu kok. Kok semua ditambah katanya? Si buta menjadi marah dan dia berkata, hei bego, kamu gak tahu kalau saya buta. Makanya saya ngomong katanya. Kalau saya melihat gak bakalan begitu saya nyanyi katanya. Kristen gak boleh Kristen katanya. Amin. Bilang kiri kanan, gak boleh jadi Kristen katanya bilang. Amin. Banyak orang di gereja sebelah itu cuma Kristen katanya. Dia bilang begini, iya itu Kak Petapa Pendeta itu, begini loh katanya. Kalau kita percaya Tuhan, begini loh katanya. Alami. Amin. Ya kalau saudara nggak bisa alami, bagaimana mau bersaksi pada orang? Harus alami. Maka saudara sekalian, iman yang mengutamakan pengenalan akan Allah, itu berarti saudara sekalian, mereka mengalami. Makanya saudara-saudara sekalian, betul-betul ketika kita punya iman, didasarkan pada pengenalan akan Kristus, imanmu pasti kuat. Karaktermu pasti kuat. Sayangnya saudara sekalian, ada banyak orang tidak sampai ke situ. Ada banyak orang sudah bertalian dengan hal tersebut. Motif mengiring Yesus sudah sekalian justru karena hal-hal yang tidak menunjukkan ataupun mengarah kepada pengenalan Tuhan. Kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal yang ke-6, 25-26, maka sebetulnya Yesus pernah mencela orang banyak dan berkata begini, kamu datang kepada saya bukan karena kamu melihat mujizat itu, tapi karena kamu kenyang makan, katanya. Itu berarti apa? Motifnya datang untuk mengikut Tuhan karena mau dapat berkat. Saya berdoa di antara kita tidak ada yang demikian. Walaupun saya harus berkata, setiap kita membutuhkan berkat Tuhan. Maka pengenalan kita menjadi penting. Itu sebab saudara sekalian, hal ini menjadi sangat perlu. Beberapa kesalahan orang percaya, saudara sekalian, orang Kristen dalam mengiring Tuhan, biasanya saudara sekalian ketika mereka punya konsep dan paradigma salah. Makanya ada banyak saudara sekalian di antara mereka yang tidak mengenal Tuhan secara utuh. Orang yang imannya sehat, karakternya kuat, pengenalannya utuh kepada Tuhan. Karena itu jangan kenal Tuhan itu hanya sang pemberi berkat. Karena kadang-kadang orang ngomong, berkat. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu hanya sumber berkat? Tidak. Kenallah Tuhan itu adalah sang pemberi kekuatan di kala engkau menghadapi persoalan. Kenallah Tuhan itu sebagai pembimbing di kala engkau memiliki kesulitan dan dia menuntun jalanmu. Kenallah Tuhan itu sang pemberi kesabaran bagimu di kala engkau menghadapi berbagai macam hal. Ternyata sedang bergejolak dalam banyak hal. Kenal. Maka saya sangat yakin saudara sekalian, orang yang mengenal Tuhan secara utuh, tidak mudah saudara sekalian bergeser daripada dia. Katakan amin. Hari-hari ini saudara sekalian, di Indonesia sangat banyak saudara sekalian pengikut daripada gereja Shincheonji. Ini gereja yang datang dari Korea saudara sekalian yang menawarkan banyak hal. Mereka percaya bahwa saudara sekalian Yesus itu adalah sebagai ibu. Maka mereka tidak hanya mengenal sebagai Yesus sebagai Bapa, tapi juga sebagai ibu saudara sekalian. Belum lagi saudara sekalian, kelompok-kelompok ini sangat-sangat saudara sekalian membuat pemimpin mereka itu dituhankan dan dianggap seperti bak juru selamat. Sayangnya mereka mengemas saudara sekalian program-program mereka dengan menarik. Sangat banyak saudara sekalian program-programnya mereka yang bisa memberkati orang melalui pendidikan, kegiatan sosial, bahkan juga UKM bagi masyarakat dan sebetulnya saudara lapangan pekerjaan. Kecenderungan orang saudara sekalian masuk ke sana karena mereka bilang, kami soalnya dapat pekerjaan. Sudah tahu? Ketika orang menjadi kelompok ini, dengan mudah mereka kemudian dibelokkan.
Tidak hanya Shincheonji saudara sekalian, kemarin kami baru membahas satu bagian saudara sekalian dari Korea, gereja ataupun organisasi yang disebut dengan Darak Bang. Kalau saudara lihat di YouTube saudara sekalian, ada pernah webinar di Jakarta saudara sekalian, darurat bidat Darak Bang. Sampai ada orang yang membela, mereka berkata enggak kok, Darak Bang itu bagus-bagus saja katanya. Buktinya kami dibantu, gereja kami dibantu, sekolah kami dibantu, dibangunkan katanya. Tapi tahu saudara sekalian, kelompok ini saudara sekalian, mereka berkata begini, keselamatan itu bukan soal Yesus menebus dosa, tapi karena Yesus mengalahkan iblis dan setan-setan katanya. Banyak hal saudara sekalian. Tapi ketika mereka keluar, dikemas dengan bungkus yang sangat bagus. Dan banyak orang yang terseret saudara. Andai kata engkau kenal siapa Yesus, maka engkau tidak akan mudah untuk bergeser dari dia, apalagi meninggalkan dia. Katakan amin. Itu sebab saudara sekalian, mari kita belajar mengenal Tuhan dengan secara utuh. Saya kira saudara sekalian, apa yang perlu kita pelajari dari hal ini, maka penting sekali memiliki pengenalan. Dan menurut saya dua ciri iman yang mengutamakan pengenalan Allah. Yang pertama adalah menyelidiki firman Tuhan dengan seksama. Saya sangat berdoa saudara sekalian, hari ini kita tidak lagi saudara sekalian terganggu ataupun tidak lagi sulit untuk menyelidiki firman Tuhan. Kenapa? Di HP saudara sudah ada. Ya kan? Sudah jarang orang saudara sekalian bawa Alkitab cetak seperti yang saya bawa ini. Jarang. Tapi semua serba di mana? HP. Kalau tidak gadget. Apalagi yang lain-lain lah. Jadi sebetulnya tidak ada lagi alasan berkata, Pak itu Alkitabnya terlalu tebal, nggak bisa dibawa. Semua sekarang di HP saudara ya. Tinggal download kemudian baca. Jadi harus juga kenal firman. Tidak hanya itu saudara sekalian, yang kedua biasanya orang ataupun ciri orang yang mengenal akan Tuhan, mereka harusnya memiliki yang namanya buah. Menghasilkan buah seperti Injil Lukas pasalnya yang kelima 8 ayat 15 saudara sekalian. Maka jelas buah yang kita hasilkan saudara sekalian itu menunjukkan bahwa kita mengenal akan Tuhan. Maka kekristenan harus memiliki buah, katakan amin. Iya kan? Jadi kita nggak boleh cuma hanya nyanyi, Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, gitu kan? Pastikan berbuah, kan gitu kan? Persalahannya, buahnya itu bukan buah melon, bukan buah manggis, apalagi jeruk. Tapi buah apa? Buah kehidupan kita. Ada pertobatan, ada buah karakter roh, kita punya kasih, kita punya kesabaran, dan lain-lain sebagainya, saudara. Makanya saudara sekalian menjadi sangat penting. Hidup yang berbuah, karpoporeo saudara sekalian, itu adalah pertanda bahwa iman kita sehat, karakter kita kuat. Maka Bapak Ibu bisa periksa, hidup yang tidak berbuah saudara sekalian, bisa dikategorikan imannya tidak sehat, imannya tidak kuat, karakternya tidak kuat. Maka saya sangat mendorong kita bersama-sama, hari ini belajar saudara sekalian memiliki yang namanya buah dalam diri kita. Yang ketiga saudara sekalian, apa yang kita lakukan supaya kita memiliki iman yang kuat dan juga karakter kuat? Iman harus dibuktikan dengan karakter dan perbuatan. Sekira saudara sekalian, dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 23 kita berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saudara tahu, kekristenan saudara sekalian itu bukan sekedar nama, melainkan apa? Nilai dan karakter. Maka kalau saudara saya mempelajari tentang kekristenan saudara sekalian, jelas dengan baik. Orang yang disebut Kristen saudara sekalian itu bukan hanya label. Amin. Tapi apa? Itu menunjukkan kepada nilai, ada value yang kita miliki. Makanya seperti di awal saya katakan tadi, ketika kita menjadi Kristen, orang kadang membuat nilai tinggi kepada kita. Kenapa? Coba yang kerja di kantor, kalau Anda Kristen saudara-saudara sekalian, lalu kemudian terlambat melulu akan kantor, pasti kiri kanan akan cibir. Katanya Kristen, kau terlambat ke kantor, alasan inilah, alasan itulah, begitu saudara. Kadung.
Nah, harusnya Kristen bukan sekedar nama, tetapi itu adalah apa? Nilai kehidupan. Maka menurut saya sudah sekalian, iman sehat bukan dari apa yang dinilai sebagai aktivitas rohani. Termasuk, kita banyak mengikuti kegiatan. Tapi saudara tahu, nilai kekristenan itu sebetulnya adalah dilihat dari bagaimana relasi kita di depan Tuhan dan bagaimana hidup kita menghasilkan karakter yang baik di hadapan Tuhan. Saya sangat berdoa semua kita terus dibangun saudara sekalian di dalam pola ini, yaitu iman kita dibuktikan dengan karakter. Yakobus berkata saudara sekalian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman harus ada dengan karakter menyatu. Sebab itulah saudara sekalian, kita perlu belajar bagian ini. Makanya yang mencirikan saudara sekalian iman sehat ditandai dengan karakter saudara sekalian. Paling tidak kita belajar yang pertama, ada relasi intim dengan Tuhan. Jadi nggak bisa saudara sekalian cuma hanya sekali seminggu. Iya kan? Cuman kan kadang-kadang kan di gereja kan bangga sekali seminggu datang ke gereja. Kurang. Iya kan? Belum lagi saudara sekalian hari ini bukan lagi 2 jam beribadah kan. Sudah banyak gereja sekalian yang hari ini kemudian jadi apa? 1 jam. Iya kan? Makanya pengkhotbah baru pengkhotbah 20 menit saudara sekalian, di belakang sudah ada tanda. Time's up katanya saudara sekalian. Dalam hati saya berkata ini firman lagi diberitakan, kemudian dilarang-larang saudara sekalian. Iya kan? Jujur. Gereja sekarang saudara sekalian terlalu sibuk kemudian mengelola manajemen waktu, bla 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 bla, ketimbang memberi ruang kepada Roh Kudus untuk bicara kepada jemaat saudara. Makanya menurut saya saudara sekalian kesalahan kita akhirnya apa? Terpatok dengan apa? Situasi, kondisi. Iya Pak, tapi Bapak nanti kalau lebih sedikit lagi khotbah lagi, Bapak tahu enggak? Nanti membludak itu ke budak yang kedua, nanti flow-nya begini, lalu begini. Sibuk dengan itu saudara. Jarang orang sibuk ngurusin ini, Tuhan gimana ini supaya berubah, Tuhan gimana ini supaya lurus, jarang. Makanya saudara sekalian, di dalam gereja sekarang jelas tuh, begitu pengkhotbah naik mimbar saudara, di situ sudah ada listnya. Sekian-sekian ini, menit sekian, menit sekian. Nggak boleh saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kertas yang ngatur manusia, bukan manusia yang ngatur kertas. Akhirnya apa? Coba. Kertas ini saudara sekalian membatasi roh yang bekerja. Iya kan? Pengkhotbah karena takut tidak diundang lagi akhirnya manut saudara. Sebab kalau nggak diundang lagi kan nggak enak. Kenapa saudara sekalian? Ya karena pilih yang seperti itu. Padahal harusnya relasi intim bagi kita dengan Tuhan itu menjadi ciri. Makanya jangan puas sekali seminggu. Itu sebabnya harus kita belajar membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara harus punya semua komitmen lalu berkata, aku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Apa cuman dikasih tahu cuman semenit, 2 jam, 3 jam? Tidak, selamanya. Saya doa supaya kita hari ini belajar memiliki yang namanya iman yang dibuktikan dengan karakter dan perbuatan. Selain itu apalagi saudara, ibadah kita bukanlah hal yang lahiriah tetapi yang batinia. Iya kan? Hati-hati para pelayan. Saya seringkali ngomong ini di gereja. Saya bilang begini, kau jangan lebih sibuk untuk menata dirimu bersolek kiri kanan ketimbang menata hatimu. Oh iya. Saya keras kalau di gereja. Jamnya mau doa, kalau nggak doa, masih sibuk sudah bersolek di sana. Kemudian, saya bilang, buang itu rambutmu. Ketimbang kau cuma ngurusin rambut, ngurusin bersolek, kemudian bibir merah kiri kanan segala macam, eyeshadow. Tuhan tidak melihat eyeshadowmu itu. Tuhan lebih lihat hatimu. Jujur. Kayak kadang-kadang ya, maaf nih, kadang-kadang itu terlalu banyak orang sebenarnya yang pelayan di gereja itu hanya untuk apa? Show.
Tuhan gak butuh show. Iya kan? Orang di surga sana juga gak butuh itu kok saudara sekalian. Tuhan lebih butuh apa? Ibadah yang batiniah. Makanya saudara sekalian perlu apa? Belajar untuk menata hati. Apalagi saudara sekalian, aktivitas rohani saudara sekalian bukan merupakan target, tetapi apa? Perubahan hidup. Kalau saudara punya target yang namanya aktivitas rohani, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai dengan Minggu, ya itu boleh banyak, tapi bukan itu targetnya. Targetnya apa? Perubahan hidup. Apakah aku minggu ini sudah berubah? Makanya ibu-ibu kalaupun bekerja di dapur masak, jangan ngomel. Sambil masak sudah kan ngomel, ini gimana gini? Dengarin, masakanmu nanti jadi tidak enak. Yang masak pun, yang makan juga pasti merasa tidak enak, saudara. Karena apa? Bumbunya masakan itulah ngomel, saudara. Coba kalau engkau masak sambil berkata, ku mau selalu bersyukur. Itu makanan lebih enak, saudara sekalian. Iya. Makanya saudara sekalian perlu belajar saudara mengedepankan yang namanya apa? Bukan aktivitas rohani tapi perubahan hidup. Saya tidak berkata, oh kalau gitu Pak Pendeta berarti nggak perlu lagi doa, nggak perlu lagi ibadah komsel. Enggak, itu penting. Tapi di atas semua kegiatan itu, pentingkan perubahan hidup. Maka saya percaya karakter dan perbuatan saudara sekalian, itu dua hal yang menandai bahwa kita memiliki iman yang sehat, iman yang kuat, karakter yang kuat di hadapan Tuhan. Yang keempat yang terakhir saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan supaya iman kuat, karakter kuat saudara sekalian, harus dibuktikan dengan ketundukan dan ketaatan. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2 sudah seperti Abraham sudah sekalian dikatakan apa? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yang yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini prinsip Bapak Ibu. Kalau saudara saya mau iman yang kuat, karakter kuat, buktikan dengan ketundukan dan ketaatan. Maka saudara sekalian, apa yang disebut dengan obey. Obey. Kalau orang dikatakan obey to God, itu clear. Apapun menjadi masalahnya, dia selalu akan melakukan. Kira-kira saudara sekalian, Abraham boleh nggak kira-kira beralasan, Tuhan, tapi kan Ishak kan sudah lama saya tunggu-tunggu. Masa Tuhan gak kasihan sih? Lagian masa Tuhan tidak pernah merasa seperti saya yang sudah cukup lama tidak punya anak. Sekarang tiba-tiba dikasih anak, lalu diminta lagi. Bisa nggak komplain? Bisa sekarang. Tapi apa Abraham melakukan itu? Enggak. Abraham tidak kerjakan itu. Justru dia tunduk. Makanya Bapak Ibu kalau nanti baca di rumah, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 3, maka kita berkata apa? Pagi-pagi benar keesokan harinya Abraham mempersiapkan segala sesuatu. Berarti apa? Ketundukan dan ketaatan. Saya sangat berdoa saudara sekalian, kita perlu mempelajari bagian ini. Bagaimana kita memiliki iman yang sehat, iman yang kuat, karakter kuat. Harus memiliki yang namanya ketaatan, ketundukan. Apapun resikonya, apapun tantangannya, tunduk dan taat. Kenapa? Karena itu bagian penting. Tahukah saudara sekalian, ketundukan itu tidak boleh temporer atau temporal. Tapi ketundukan itu apa? Continue dan progresif. Tapi bukan Kristen progresif. Karena Kristen progresif tidak mengakui Alkitab. Kristen progresif masih bisa berkata, gak apa-apa, gak percaya Kristus, tapi kalau berbuat baik, selamat. Kita bukan Kristen progresif. Tapi ketundukan dan ketaatan continue dan progresif. Artinya apa? Makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, makin minggu makin bertambah. Itu namanya progresif. Kalau misal kamu diukur saudara sekalian, minggu lalu ketaatan kita 4, minggu ini mesti 6. Minggu ini 6, minggu depan mesti 8. Terus, itu namanya apa? Progres.
Jangan minggu lalu sudah katakan kita 10, sekarang menjadi 3, minus 7 itu saudara. Itu berarti apa? Tidak lulus alias fail, kata seorang dosen saudara sekalian. Saya mendorong kita bersama-sama, mari kita belajar memiliki namanya ketaatan, ketundukan, bukan temporer. Tapi kontinu dan juga progresif. Makanya tidak peduli apa keadaannya, tunduk dan taatlah. Kenapa? Yesus sendiri memberikan contoh. Dalam Alkitab sudah sekalian dikatakan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Bapak Ibu nggak bisa berkata, oh iya Pak Pendeta itu kan Tuhan, itu kan Yesus. Beda dong. Tunggu dulu. Baca ayatnya dengan baik. Dan dalam keadaan sebagai sama enggak? Sama. Alkitab tidak bilang, dan dalam keadaannya sebagai Allah. Tidak. Makanya saya mendorong kita bersama-sama, miliki ketaatan, ketundukan yang terus-menerus. Maka saya sangat percaya ini akan menandakan kita semua menjadi orang yang memiliki iman yang kuat, karakter kuat. Ketaatan dan ketundukan sudah menjadi hal yang utama bagi kita bersama-sama, sebab tanpa itu maka tidak akan pernah tergambar dalam diri kita seorang yang memiliki iman yang sehat, iman yang kuat, dan karakter yang kuat di hadapan Tuhan. Karena itu saya mendorong kita bersama-sama, mari kita lebih lagi di hadapan Tuhan saudara sekalian, terus menerus untuk mengelola hidup kita dan meminta Roh Kudus supaya ketundukan ketaatan kita semakin hari semakin maju dan progresif di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita bersama-sama di sore hari ini dan membawa kita dekat pada Tuhan. Tentu kita semua memiliki iman yang sehat dan karakter yang kuat. Kalau itu terjadi saudara sekalian, saya jamin kita tidak akan pernah menjadi orang murtad, meninggalkan Yesus tanpa alasan. Tapi kita akan berkata, sekalipun dagingku dan jiwaku habis lenyap, aku tetap percaya Yesus. Maka itu akan mendorong kita dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati kita bersama-sama dan Tuhan menolong kita bersama-sama. Dan biar kiranya Roh Kudus terus menjamah seluruh kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.